Meskipun telah dijadwalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Nasrul Abid dan Indra Chatri, akan mendaftar pada Minggu siang, namun nyatanya pasangan yang diusung Partai Gerindra ini mempercepat pendaftarannya pada Sabtu sore. Nanti di akhir pendaftaran akan kita sediakan waktu. Calon Gubernur Nasrul Abid datang ke kantor KPU Sumbar lebih dulu sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Sementara calon Wakil Gubernur Indra Chatri datang ke kantor KPU lebih kurang setengah jam kemudian. Setelah kedua paslon lengkap, keduanya masuk ke aula gedung KPU untuk pemeriksaan berkas pencalonan. Tanpa hadir dalam rombongan Nasrul Abid antara lain Ketua DPRD Sumbar Nasrul Abid, Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Wakil Ketua Muklis Yusuf Abid, anggota fraksi Gerindra Hidayat serta sejumlah relawan NAIC. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade menyebutkan, meski tanpa koalisi partai lain dalam Pilkada Gubernur Sumbar, pihak dari Gerindra telah memenuhi syarat untuk pencalonan. Pihaknya optimis dengan dukungan masyarakat pasangan Nasrul Abid dan Indra Chatri bisa memenangkan Pilgub 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut butuh kerja keras dan dukungan dari masyarakat Sumatera Barat untuk bersama-sama memenangkan paslon dari Gerindra. Mudah-mudahan Sumatera Barat ke depannya lebih maju. Terkait Gerindra tanpa koalisi dengan partai lain, untuk paslon gubernur dan wakil gubernur, Andre menyebutkan pihaknya telah memenuhi syarat untuk mencalonkan Nasrul Abid dan Indra Chatri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, sehingga tidak ada masalah untuk maju sendiri atau tidak berkoalisi dengan partai lain. Peluang kita di Pilkada Sumbar ini seperti apa Bang? Target sendiri Bang? Ya, insya Allah tentu kami sudah punya data ya, punya hasil survei, lalu sudah melakukan konsolidasi. Tentu kami optimis insya Allah untuk Pilgub Pak NA dan Pak IC akan memenangkan kontestasi pilkada, termasuk beberapa kota kabupaten yang lain. Insya Allah kami optimis, tentu ini butuh kerja keras, butuh kerjasama, dan juga butuh dukungan masyarakat. Itu kami mohon dukungan masyarakat bersama-sama dukung calon Gerindra. Insya Allah kita akan jadikan semua gambaran yang baik. Bang, tanpa koalisi ini nggak jadi persoalan mendegradasi kekuatan kita Bang, tanpa koalisi. Ya, untuk Pilkada Gubernur kami sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan, dan saya rasa tidak ada masalah jika kita maju sendiri, karena memang kita rasakan dukungan terhadap Pak NA dan Pak IC ini begitu luar biasa. Saya sudah berkeliling ke berbagai wilayah di Sumatera Barat, itu luar biasa dukungan terlebih Kota Padang. Di Kota Padang saya keliling dengan Pak NA dan Pak IC, antusias masyarakat ingin mendukung Pak NA IC ini di Kota Padang ini begitu tinggi. Jadi insya Allah kita optimis ya, dengan dukungan Allah, dengan dukungan masyarakat dan ridho Allah, Pak NA dan Pak IC insya Allah akan menang. Bang, yakin satu putaran Bang, Gerindra nih Bang? Insya Allah. Pihaknya juga meminta maaf kepada pendukung paslon Nasrul Abid dan Indra Chatri untuk mempercepat pendaftaran. Hal ini tidak lain sebagai langkah mematuhi protokol COVID-19. Terlebih Kota Padang termasuk dalam zona merah.
Jika mendaftar dilaksanakan pada hari Minggu, diperkirakan sekitar 5.000 orang simpatisan akan datang ke KPU untuk mendampingi Nasrul Abid dan Indra Chatri untuk mendaftar. Dengan masa yang sebanyak itu, dikhawatirkan protokol kesehatan tidak berjalan dengan maksimal, sehingga akan memunculkan klaster corona baru. Untuk itu, jadwal pendaftaran dipercepat Sabtu sore. Menyampaikan ya, kan banyak masyarakat. Pertama saya meminta maaf dulu nih kepada seluruh pendukung, mewakili DPD Gerindra Sumbar. Kami minta maaf karena berubah jadwal pendaftaran. Kami mohon maaf kepada seluruh pendukung karena ini kami lakukan karena memang kondisi dan situasi. Saat ini Padang dalam zona merah. Lalu dari daftar kendaraan yang mendaftar itu sudah 1.000 kendaraan lebih. Diprediksi yang akan mendampingi Pak NA dan Pak IC itu sekitar 10.000 orang pendukung. Tentu ini berpotensi menimbulkan klaster corona baru. Untuk itu, setelah berdiskusi dengan Pak NA dan Pak IC, apalagi kita tahu Pak NA dan Pak IC adalah pamong senior, ya, birokrat senior dan pejabat yang menjabat saat ini. Beliau berdua harus mampu memberikan teladan, memberikan contoh. Jangan sampai gara-gara mau gagah-gagahan, mau show force, akan muncul klaster corona baru. Makanya kami memutuskan mengganti jadwal yang harusnya besok jam 2 siang, kita rubah menjadi sore ini. Itu pertama. Yang kedua juga, karena diprediksi jumlah masanya 10.000 orang, kita juga mencegah gesekan massa. Karena diprediksi besok ada 3 pasang calon, Fage pagi, NAIC siang, sore Mualim. Jadi untuk itu kita mencegah gesekan ini, kita memutuskan merubah jadwal pendaftaran. Terkait kampanye hitam dilakukan oleh paslon lain, Andre optimis masyarakat Sumbar adalah masyarakat yang rasional, masyarakat anti politik uang untuk kemajuan Sumbar. Menurut kami tidak ada masalah, silahkan saja melakukan kampanye negatif, serangan terhadap Pak NAIC. Yang jelas kami fokus bekerja, meyakinkan masyarakat dan kami optimis. Masyarakat Sumbar, masyarakat yang rasional. Masyarakat Sumbar, masyarakat yang objektif. Masyarakat Sumbar, masyarakat anti politik uang. Masyarakat Sumbar ingin perubahan. Sudah cukup ya, penguasa 10 tahun ini tanpa ada kemajuan. Masyarakat Sumbar ingin perubahan, ganti penguasanya. Bang, tolong kita di Agam dan Pesel sendiri Bang, gimana Bang? Insya Allah kita optimis ya. Insya Allah di Pesel tadi Pak An diantar oleh 2.000 masyarakat dan kami optimis Insya Allah beliau bisa memenangkan pilkada termasuk di Agam Insya Allah. NAIC sendiri gimana Bang? Di NAIC bagus ya, di prediksi survei memang jadi begini, dari awal, dari Desember kami mendorong pasangan Pak Nasrul Abid ini. Memang beliau waktu mulai Desember masih tertinggal, tapi setelah Desember 2019, Maret 2020, Juni dan Juli beliau sudah unggul. Makanya kami sangat optimis ya, kami masih sangat optimis insya Allah nanti ya, dalam 9 Desember 2020 nanti NAIC akan menang pilkada nanti. Sementara itu, pasangan Nasrul Abid dan Indra Chatri mengaku sudah menyiapkan program untuk pembangunan Sumbar ke depannya. Antara lain, berencana melakukan penataan di bidang pemerintahan untuk meningkatkan sinergisitas sesuai aturan yang ada, yakni menata hubungan provinsi dengan kabupaten dan kota dan hubungan provinsi dengan pusat, sehingga pemerintahan berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pihaknya juga akan membangun perekonomian yang telah terpuruk karena pandemi COVID-19. Selain itu juga mengatasi titik-titik kemacetan di Sumatera Barat, antara lain arah ke Bukit Tinggi, Solo, pesisir selatan, dan juga yang lainnya. Di dalam pemerintahan ini, bagaimana kita memberikan
kenyamanan, terutama di dalam pelayanan publik. Sementara itu, pasangan Nasrul Abid dan Indra Chatri mengaku sudah menyiapkan program untuk pembangunan Sumbar ke depannya. Antara lain, berencana melakukan penataan di bidang pemerintahan untuk meningkatkan sinergisitas sesuai aturan yang ada, yakni menata hubungan provinsi dengan kabupaten dan kota dan hubungan provinsi dengan pusat, sehingga pemerintahan berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pihaknya juga akan membangun perekonomian yang telah terpuruk karena pandemi COVID-19. Selain itu juga mengatasi titik-titik kemacetan di Sumatera Barat, antara lain arah ke Bukit Tinggi, Solo, pesisir selatan, dan juga yang lainnya. Untuk itu dengan membangun infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mampu meningkatkan daya saing kepariwisataan. Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan proyek tol Padang Pekanbaru untuk melancarkan mobilitas masyarakat. Selain infrastruktur, juga paslon Nasrul Abid dan Indra Chatri terpilih, pihaknya akan mencetak 1.000 dokter di Sumatera Barat, serta pegawai honorer minimal diangkat melalui P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallah wa la syarika lah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Anggota DPR RI 6 DPR RI perwakilan Sumbar 1. Evi Andri, Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, dan juga sahabat saya calon wakil gubernur Saudara Indra Chatri yang berbahagia bersama istri, dan juga istri saya yang tercinta dari sini, Indra Chatri, dan juga Pak Supardi, Ketua Tim Pemenang kita, anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, beserta Pak Hidayat, Sekretaris, semua anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, dan juga Pak Budi Yusuf, ada juga Pak Budi Syukur, Sadia NAIC, beserta seluruh rekan-rekan wartawan media cetak, media elektronik yang berbahagia. Sebagaimana diketahui pada sore hari ini, kita baru saja kami yang disaksikan oleh Ketua DPD dan Sekretaris, saya bersama Saudara Indra Chatri, calon wakil gubernur, telah menyerahkan daftar pencalonan kami selaku gubernur wakil gubernur. Alhamdulillah, sertifikasi sudah lengkap semua dan nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi. Saudara-saudara sekalian, tentu kami berterima kasih kepada KPU, Bawaslu yang hadir pada sore hari ini yang sudah menunggu kita, dan tentu harapan kami sampai tanggal 23 penetapan akhir atau sampai penetapan nomor, kami mudah-mudahan tidak ada masalah lagi baik dengan KPU maupun juga Bawaslu. Saudara-saudara sekalian, setiap calon pasti punya visi dan misi. Setiap calon juga punya keinginan untuk menang. Begitu juga kami. Kami insya Allah pasangan NAIC ini akan bekerja berat untuk membangun Sumatera Barat ke depan. Ya. NAIC! NAIC! Baik, saudara-saudara sekalian. Saudara garis besar, kami akan sampaikan. Yang pertama, kami akan melakukan penataan di bidang pemerintahan ini.
tentu dengan sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada, mana yang belum lengkap kita lengkapi. Karena ada beberapa yang perlu kita perbaiki untuk sinergitas, baik sinergi provinsi dengan pusat juga dengan provinsi, termasuk dengan DPRD, kolaborasi dengan DPRD, karena pemerintah itu dibangun adalah eksekutif legislatif di tingkat provinsi ini. Begitu juga hubungan, kami akan menata sehingga hubungan provinsi dan kabupaten kota baik, sehingga apa kewenangan gubernur provinsi ke depan tentu bisa kita laksanakan. Di dalam pemerintahan ini, bagaimana kita memberikan kenyamanan, terutama di dalam pelayanan publik, dan yang prima akan kita laksanakan di dalam bidang pemerintahan. Tentu akan kita tata pemerintahan ini agar efisien dan efektif, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua adalah kita akan membangun, di mana kita bangun tentang ekonomi dan infrastruktur. Kita sekarang tahu bahwa akibat COVID ini pertumbuhan Sumatera Barat saat ini minus 4,92%. Kita harus bekerja berat bagaimana melakukan supaya tetap positif, karena sebelum COVID ini pertumbuhan Sumatera Barat 5,2%. Tapi kami tentu punya strategi bagaimana untuk mengatasi itu. Dan juga bagaimana strategi kami untuk mengatasi soal macet di Sumatera Barat. Ada 5 titik yang macet, ada yang ke Bukit Tinggi, ada yang ke Solo, ada yang pesisir selatan, ada juga di Payakumbuh. Yang kemacetan itu akan kita tembus nanti, insya Allah akan ada flyover di beberapa provinsi kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini adalah dalam rangka kita membangun infrastruktur, percepatan mobilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Tol yang saat ini masih terbengkalai, NIC akan menyelesaikan masalah pembangunan tol pada pekan lalu, akan kita selesaikan segera. Kemudian, waktu kita sangat terbatas. Yang ketiga, sosial budaya kemasyarakatan. Jika kami nanti terpilih sebagai Jatri 5 tahun ke depan, kita akan cetak 1000 dokter untuk ada di rumah sakit provinsi Sumatera Barat. Baik itu guru maupun pegawai akan kita cetak 1 tahun 200 orang dokter akan kita sekolahkan di fasilitasi oleh pemerintah. Menyelesaikan masalah pendidikan, masalah sumber daya manusia. Mudah-mudahan dengan kami nanti pegawai yang saat ini honorarium gak jelas nasib, minimal kita akan P3K. Mereka akan berbakti kepada Sumatera Barat dan tentu kita akan berikan mereka reward dan pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf, termasuk sektor pertanian. Ya, kami mohon maaf kepada seluruh pendukung kami. Kenapa kami majukan? Ada 5.000 orang yang mendaftar saat ini. Tidak mungkin 10.000 orang, sudah hampir 10.000. Gak sanggup besok akan terjadi keributan, untuk itu kami percepat. Semoga semua simpatisan kami supaya bisa memahami kondisi ini. Kita tidak protokol COVID harus kita jaga semua. Mari sama-sama kita menghadapi pemilu dengan bersaudara, pemilu bersama. Jangan lupa pada tanggal 9 Desember pilih NIC. Nomor tanggal 24 nanti sudah ketahuan. Terima kasih, mohon maaf fasilitasi yang diberikan oleh KPU. Bila itu benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan Pak, kanan. Oke. Pak, nyapa Pak. Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar Nova Indra mengatakan, pasangan Nasrul Abid dan Indra Chatri lengkap dan telah memenuhi syarat. Selanjutnya, paslon Nasrul Abid dan Indra Chatri akan menjalani tes kesehatan yang dijadwalkan pada tanggal 7 sampai 10 September nanti di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sejauh ini sudah ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar. Pihak KPU masih menunggu untuk paslon lain pada tanggal 6 September, di mana khusus hari terakhir dibuka dari pukul 8 hingga pukul 12 malam. Farizal Jenius Umar dan Mulyadi Ali Mughni mendaftar Minggu siang dan Minggu petang. Pada hari terakhir pendaftaran ada 2 paslon lagi rencananya yang akan mendaftar, yakni paslon Mulyadi Ali Mughni dan Farizal Jenius Umar. Dan nanti akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan kesehatan
yang akan kita mulai tanggal 7 sampai 10 September di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Hingga sejauh ini udah berapa yang mendaftar? Sejauh ini kita sudah untuk provinsi itu sudah ada 2, kemarin 1 tanggal 4 ya, sekarang ada 1 tanggal 5 September 2020 dan kita masih menunggu hari terakhir besok tanggal 5 September 2020 ya, kita mulai jam 8 dan nanti akan kita tutup jam 24.00 atau dini hari Minggu. Kalau tadi kan sampai jam 4 dan kebetulan registrasinya itu dihitung dari jam 4 tadi. Beliau registrasi itu sebelum jam 4:05. Jadi makanya setelah kita berkoordinasi dengan Bawaslu itu bisa kita lanjutkan proses pendaftarannya Pak NH dan Indra Syafri. Besok kira-kira berapa potensi? Apakah ada dispensasi bagi calon yang terlambat besok? Nggak ada di situ nggak ada dispensasi. Dalam aturan kita kan registrasi kan jam 4 paling akhir. Nah, tadi Nasrul Habib dan Indra Syafri registrasinya sebelum jam 4. Nah, kemudian ada persoalan di lapangan. Nah, ini kan ada persoalan teknis. Nah, itu sudah kita koordinasi dengan Bawaslu dan ini kita lanjutkan untuk dilakukan pendaftaran. Kalau besok ada dispensasi nggak? Nggak ada. Tetap kita tutup sampai jam 24.00 Minggu dini hari. Kalau yang terlambat gimana, Pak? Terlambat nggak bisa daftar lagi, lewat aja satu detik aja nggak bisa. Kira-kira besok potensinya ada berapa pasangan lagi yang akan mendaftar untuk itu? Saya tidak bisa memprediksi. Nah, sebelumnya sudah Konfirmasi secara resmi belum ada. nggak lewat telepon Nah, atau kalau lewat telepon itu ada 2 pasangan calon lagi Farizal dan Mulyadi. dan Mulyadi. Mulyadi Ali Mukni. Mulyadi Ali Mukni. Mulyadi Ali Mukni dan Fagih lah, Farizal Junior. Berbekal dengan pengalaman sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan 1 periode, Bupati Pesisir Selatan 2 periode, dan Wakil Gubernur 1 periode. Dan digabungkan dengan Indra Syafri yang 2 periode menjabat sebagai Bupati Agam. Nasrul Habib dan Indra Syafri siap menjawab tantangan Sumatera Barat ke depan, yang diyakini akan semakin kompleks dengan ketertinggalan infrastruktur dan juga tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai seorang yang berpengalaman di bidang perencanaan, Indra Syafri optimis kolaborasi dirinya dengan Nasrul Habib akan bertahan selama 5 tahun ke depan. Karena keharmonisan pasangan gubernur dan wakil gubernur 5 tahun ke depan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan dan kestabilan sosial politik di masyarakat.